Salam sejahtera, selamat bertemu sekali lagi dalam kasih Kristus. Saya Pastor Petrus Piri mengajak kita bersama dalam renungan kali ini di bawah satu tema transformasi. Saudara, jalan keluar daripada kesukaran Anda ada dalam transformasi atau pemulihan yang berterusan. Apakah itu transformasi? Menurut Kamus King James Version dalam definisi teologi, adalah perubahan hati pada manusia di mana sifat dan sifatnya sesuai dengan gambaran ilahi, yaitu Kristus. Perubahan dari permusuhan dengan Kristus kepada kekudusan dan kasih-Nya. Kita akan membaca Mazmur 126 ayat 4 untuk mendukung tema kita. Tetapi kita akan membaca daripada ayat 1 hingga 6 dalam translation Berita Baik untuk melihat kepada konteks ayat ini. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem, kita seperti bermimpi. Kita terus tertawa dan menyanyi gembira sehingga bangsa-bangsa lain berkata, Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat bagi mereka. Memang Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat bagi kita, sebab itulah kita bersukacita. Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, seperti sungai kering berair lagi di musim hujan. Semoga orang yang menabur sambil menangis menuai dengan sorak-sorai. Orang pergi menabur benih di ladangnya sambil bercucuran air mata. Ia pulang dengan menyanyi gembira membawa berkas-berkas panennya. Ayat 4 adalah penekanan kita yang berbunyi, Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami seperti sungai kering berair lagi di musim hujan. Kita akan melihat sedikit latar belakang daripada teks ini. Bagi kebanyakan orang, impian selalu hanyalah angan-angan yang tidak dapat dicapai. Atau bagi orang modern, impian adalah cita-cita atau visi untuk dinyatakan dengan perancangan dan kerja keras yang baik. Pertolongan Tuhan adalah kenyataan sejati yang terjadi di tengah-tengah kesusahan hidup yang melanda, sehingga terasa seperti mimpi. Pertolongan Tuhan adalah kenyataan anugerahnya yang menebus kubu-kubu kesusahan yang membelenggu, memperkuatkan iman seseorang dari kelumpuhannya. Itulah latar belakang Mazmur ini. Pemulihan Israel dari tawanan ke tanah perjanjian adalah kejutan yang menyenangkan seperti mimpi. Kejutan ini tidak hanya berlaku di kalangan umat Tuhan sendiri, tetapi juga terjadi di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka kagum dan mengatakan bahwa hal yang luar biasa itu bersumber dari Tuhan Allah Israel. Namun kerja pemulihan Tuhan tetap diteruskan. Israel yang dipulihkan dari penawanan mesti mengalami tekanan dan godaan karena membangun wilayah yang telah musnah adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi umat Tuhan dapat bersukacita kembali di sungai yang telah kering. Doa agar transformasi terus menjadi bagian penting dalam zaman ini. Sebagai lagu kesyukuran dan doa, umat mesti mendapat jawaban dari Nabi yang berisi janji ilahi. Tidak ada kerja keras, keringat, air mata mereka yang berusaha dalam kehendak Tuhan yang tidak akan berakhir dengan tarian sorak-sorai. Saudara, di dalam Kristus, kita umat perjanjian baru telah menikmati kejutan pekerjaan penebusan yang melampaui impian yang dialami oleh Israel perjanjian lama. Tetapi pembaharuan Kristus mesti wujud dalam diri kita, gereja, dan memberi kesan kepada masyarakat. Untuk itu, ia memerlukan kerja dan usaha melayani. Kita perlu berdoa, bersaksi untuk menyatakan dan memperjuangkan kebenaran agar transformasi berlaku dari gereja ke dunia. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, pertolongan, penyembuhan, dan juga pemulihan dalam semua aspek kehidupan kita. Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus sendiri berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun, untuk mengalami berkat dan pemulihan, Tuhan ada syaratnya. Sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. 2 Tuarik pasal 7 ayat 14.
dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat supaya beroleh pemulihan daripada keadaan kebelengguan kita. Adalah pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri mempunyai makna yang berbeza dari rasa rendah diri. Merendahkan diri adalah lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah daripada yang lain, di mana kita bersikap seperti apa adanya, terbuka dengan kelemahan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan bermaksud menyadari sepenuhnya kekurangan, batasan, dan pergantungan kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu di luar Tuhan. Saudara, dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun." Translation Modern Bible ataupun Alkitab masa kini. Ini juga bermaksud menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa dan meminta pengampunannya. Dan 1 Yohanes juga pasal 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut pula sebagai orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati dikasihinya. Amsal 3. Oleh itu, marilah kita bersikap jujur dengan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, maka Dia akan mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah permulaan menuju transformasi. Saudara, dalam Yoel pasal 2 ayat 25 yang berbunyi, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelalap, dan belalang pengerit, tenteraku yang besar yang kukirim ke antara kamu." Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 19, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Sebaliknya, Allah membenci mereka yang suka meninggikan diri, sombong dan angkuh, seperti yang dilakukan orang Farisi ketika dia berdoa di dalam Lukas pasal 18. Kesombongan adalah salah satu alasan mengapa Tuhan memalingkan wajahnya terhadap seseorang. Memang sukar bagi mereka yang meninggikan diri untuk mengakui semua kelemahan dan dosa mereka. Sekiranya demikian, kita tidak akan menemui pemulihan ataupun transformasi dalam kehidupan kita. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dalam Yesaya pasal 2. Jadi Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4. Yang seterusnya, saudara, yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat supaya peroleh transformasi. Yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Banyak orang Kristen rajin berdoa ketika dalam kesusahan. Tetapi ketika semuanya berjalan dengan baik dan lancar, mereka tidak lagi benar-benar mencari Tuhan. Tuhan mahu kita berdoa tanpa keputusan dan tidak jemu-jemu dalam semua keadaan. Itulah jawaban mengapa kita jarang mendapat jawaban untuk doa-doa kita, yaitu karena kita tidak tekun berdoa.
Mencari Tuhan mesti menjadi fokus utama dalam hidup kita. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Mazmur pasal 9. Oleh karena itu, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jangan hanya mengingatkan berkatnya saja, sementara kita tidak mau mencari wajahnya. Dalam Lukas pasal 18, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Selanjutnya kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Paulus menulis, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Yang bermaksud bahwa kita tidak lagi hidup sesuai dengan keinginan daging, tetapi menurut kepemimpinan Roh Kudus. Saudara, Tuhan pasti pulihkan hidup kita asal kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian semua. Amin.